warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febri Umara, NIM 2202040019. Pada pertemuan kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang pemanasan global, di mana sebagai tugas akhir saya pada mata kuliah listrik magnet. Dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Abdul Mujahidin Hamdan, MSc. Baik, langsung saja. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global atau global warming adalah fenomena peningkatan suhu rata-rata atmosfer laut dan daratan bumi secara bertahap. Peningkatan suhu ini terutama disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer akibat aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi. Pengertian penyebab pemanasan global: gas rumah kaca, karbon dioksida, metana, dan nitrous panas di atmosfer. Kedua, ada aktivitas manusia, deforestasi, pembakaran bahan fosil, dan industri meningkatkan emisi gas. Dampak bagi lingkungan itu kenaikan suhu atau pemanasan global. Peningkatan suhu global terjadi karena peningkatan gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan nitrogen di atmosfer. Gas-gas ini menahan panas dari matahari dan menyebabkan suhu rata-rata bumi meningkat, yang terutama perubahan iklim ekstrim, gelombang panas, badai hebat, dan kering. Kedua, ada gangguan pada pertanian dan ketahanan. Tiga, meningkatnya penyakit seperti demam. Dua, ada ekosistem terganggu dan banyaknya spesies terancam. Dua, dampaknya itu es di kutub mencair. Mencairnya es di laut meningkatkan permukaan air laut secara signifikan. Pemanasan global menyebabkan suhu di wilayah kutub meningkat lebih cepat di wilayah lain. Akibatnya, es di kutub utara selatan Antartika mencair lebih dari biasanya. Dampaknya, naiknya air permukaan laut, kehilangan habitat bagi hewan kutub seperti beruang kutub, dampak bagi sosial dan ekonomi. Dua, ada pengungsian. Banjir kekeringan menyebabkan perpindahan besar-besaran penduduk. Perubahan iklim seperti banjir besar, kekeringan panjang. Dua, kepadatan penduduk meningkat di wilayah yang aman. Persaingan sumber daya seperti udara, pangan, dan pekerjaan. Potensi konflik sosial antara pendatang dan penduduk lama. Biaya besar untuk membangun infrastruktur baru atau tempat penampungan. Dua, ada ketahanan pangan. Cuaca ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan serangan hama berdampak langsung dari hasil panen reproduksi pangan. Suhu tinggi juga bisa mengganggu pertumbuhan tanaman dan hewan ternak. Dampaknya itu produksi penggunaan pangan menurun, terutama beras, jagung, dan jagung sayuran. Harga pangan melonjak sehingga banyak masyarakat kesulitan membeli makanan bergizi. Petani mengalami kerugian besar akibat banjir dan kekeringan. Kedua, ada kesehatan. Wabah penyakit meningkat akibat perubahan iklim di kualitas udara buruk. Perubahan iklim berdampak terhadap kesehatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampaknya seperti wabah penyakit meningkat, malaria, demam berdarah, diare, dan suhu panas. Dua, ada kualitas udara memburuk, terutama di daerah perkotaan karena polusi. Kebakaran hutan memicu asma dan penyakit pernapasan. Stres dan gangguan mental akibat bencana alam, sehingga kehilangan tempat tinggal atau pekerjaan. Sistem kesehatan kewalahan menghadapi lonjakan pasien, keterbatasan fasilitas. Solusi penggunaan emisi. Energi terbarukan, panel surya, turbin angin menggantikan bahan fosil secara bersih. Yang kedua, ada dengan reboisasi. Reboisasi sendiri ialah kegiatan penanaman kembali hutan yang telah rusak atau gundul dengan tujuan untuk mengembalikan fungsi ekonomi sosial dari hutan tersebut. Reboisasi biasanya dilakukan di kawasan hutan yang sebelumnya telah mengalami kerusakan akibat penebangan liar, kebakaran hutan, pertambangan, dan penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan. Kedua, ada teknologi hijau. Inovasi teknologi hemat energi, mengurangi konsumsi dan limbah. Peran individu dalam mengatasi pemanasan global yaitu ada 3 poin. Yang pertama, hemat energi, matikan listrik jika tidak perlu dan menggunakan alat yang hemat energi. Mematikan lampu kipas AC saat tidak memakai. Menggunakan lampu LED yang peralatan elektronik yang hemat energi. Menyesuaikan suhu pendingin ruangan agar tidak boros energi. Kurangi sampah daur ulang seperti menggunakan plastik-plastik yang dapat merusak ekosistem dalam kehidupan sehari-hari, seperti plastik yang tidak dapat diurai ataupun plastik yang tidak dapat didaur ulang. Yang kedua, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, membeli produksi dengan kemasan minimal atau ramah lingkungan. Dua, pilih transportasi hijau, berjalan kaki, bersepeda, dan menggunakan transportasi umum sesering mungkin.
Sekian, terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.